Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adalah Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam mata kuliah studi literatur kali ini. Dan kita lanjutkan untuk yang pertemuan ke-9. Kita masih membahas jenis-jenis literatur, jenis-jenis review literatur yang ya semoga saja dapat menambah apa yang bisa kita ketahui tentang bagaimana untuk melakukan review atau tinjauan sebuah literatur atau sebuah kajian pustaka di sini. Oke, kita coba bagaimana kita untuk berikutnya melakukan ulasan tinjauan atau review dengan di sini jenisnya adalah review realis. Oke, review realis ini merupakan sebuah tinjauan interpretatif atau tinjauan seperti tafsir gitu, yang tergerak atau istilahnya dimulai dari bergerak dari sebuah teori yang yang dikembangkan untuk menginformasikan atau melengkapi atau menambah tinjauan sistematis yang konvensional yang seperti kemarin dikaji dengan demikian kemarin yang terlalu konvensional dengan memahami bukti-bukti atau istilahnya fakta-fakta yang dari buku-buku yang sangat-sangat heterogen atau beraneka ragam atau bermacam-macam, buku yang banyak sekali, bermacam-macam jenisnya. Di sini lebih dikonsentrasikan atau dikhususkan pada konteks tertentu, dalam arti untuk dikumpulkan semua teori untuk mengambil kebijakan tertentu. Jadinya memang cukup khusus dan spesifik. Dan teori ini pun juga berasal dari kritik terhadap tinjauan sistematis yang memang positivistik di sini. Mungkin Anda masih ingat, nanti akan di epistemologi akan kita bahas mengenai positivistik, atau kemarin sempat ditinjau tapi belum di mata kuliah epistemologi. Oke, tinjauan ini sangat positivistik, lalu kemudian berpusat pada asumsi dasar tentang yang memang sederhana dan diketahui dari seperti yang ada dalam tinjauan sistematik, berusaha untuk mengidentifikasi penyebab. Nah, jadi hanya sebab akibat di sana. Dan logika ini memang sesuai untuk kali ini reviewnya. Kebetulan saya ambil contoh cara mereview dari bidang kajian kedokteran, kedokteran, lalu kemudian di sini juga ditambahkan konon kabarnya di pendidikan dan sebentar ini tertutup. Dan yang di sini untuk digunakan untuk bagaimana untuk melihat untuk melihat atau menguji coba secara terkendali atau terkontrol dan acak untuk melihat di sini apakah ada pengobatan atau intervensi yang benar mengenai peningkatan hasil. Nah, memang di sini pada tingkat lanjut. Jadi semua buku-buku tertentu, misalnya di sini kasusnya dalam kedokteran, misalnya untuk pengobatan penyakit tertentu, ya fokus ke arah sana. Jadi tidak secara holistik. Berikutnya di sini dimaksudkan sebetulnya apa sih tujuan dari ini semua? Itu adalah sintesis pengetahuan. Sintesis itu sendiri sebetulnya memang merupakan suatu penghubungan atau pertemuan antara tesis dengan antitesis. Jadi sesuatu yang berlawanan akhirnya itu dapat disatukan dan menjadi pengetahuan baru yang disebut sintesis, yang digabungkan atau
Sebetulnya bukan dipertemukan, jadi dipertemukan, kita ambil ekstraknya atau intinya begitu. Nah seperti ini Paulson menekankan pendekatan baru untuk menseriuskan pengetahuan yang berusaha untuk mengungkap mekanisme atau cara-cara bagaimana sebuah tindakan atau sebuah intervensi itu, intervensi yang kompleks itu dan bekerja dalam konteks tertentu, jadi berfungsi gitu. Dan pertanyaan dasar dalam kajian untuk melakukan sintesis ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang berhasil dari sekian banyak intervensi itu, lalu kemudian muncul dikaitkan dengan tinjauan sistematis lagi tentang intervensi yang berhasil, tentang apa, tentang siapa yang berada dalam keadaan dan mengapa demikian. Nah, ulasan realis tidak memiliki preferensi khusus atau tidak memiliki kesimpulan khusus pada bukti baik itu kualitatif atau kuantitatif, tapi bagaimana hasil tindakan itu yang penting di sini. Kemudian ini merupakan ya studi kasus terhadap sebuah literatur sebagai pendekatan yang tadi membangun tinjauan teori, membangun teori dengan tinjauan realis ini apa adanya begitu, dan menekankan pada kemungkinan mekanisme yang mendasar, yang paling dasar, kemudian meneliti bukti-bukti yang mendasar segala sesuatu berdasarkan sangat mendasar, esensial, atau yang diteliti itu adalah hakikatnya. Kemudian meneliti bukti yang tersedia untuk mengetahui apakah dan di mana mekanisme tersebut dapat diterapkan, apakah sesuai dengan studi primer misalnya, studi utamanya, kajian yang utamanya dalam literatur yang dipandang sebagai studi kasus untuk menguji, dan di sini memungkinkan untuk membuat sintesis tadi, yaitu memodifikasi teori-teori yang awal sehingga menjadi sebuah teori atau pandangan yang baru yang sudah diperbaiki atau dilengkapi. Nah, ini mungkin contohnya tinjauan realis ini. Misalnya kita memeriksa bagaimana portal pasien berkontribusi pada pemberian layanan dari pasien tersebut misalnya. Nah, di sini ini kasus kedokteran, jadi portal di sini adalah semacam aplikasi atau ya seperti website begitu, tapi di situ tempat untuk mengisikan, seperti kalian mengisikan siakat, mengisikan absensi online dan lain sebagainya. Nah, tujuan spesifiknya adalah untuk mengetahui bagaimana hasilnya diperoleh dan bagaimana variasi hasil dapat dijelaskan. Jadi dari portal pasien itu nantinya kan muncul data di sana, muncul siapa yang sudah sembuh, berapa kali berobat dan lain sebagainya. Kemudian tim peneliti coba mengeksplorasi dokumen-dokumen tentang dari portal tersebut, tentang latar belakangnya, dan setelah penelitian teridentifikasi cara di mana portal pasien itu dapat memberikan bantuan layanan kesehatan dan apakah dianggap hal tersebut bermanfaat atau kurang bermanfaat. Di sini para preview mengidentifikasikan 6 cara utama studi. Ini diidentifikasi melalui pencarian formal, pencarian sistematis di 4 database, misalnya pada tahun 2003 dan 2013. Jadi mereka membandingkan dari kajian tersebut membandingkan bagaimana manfaat portal pasien itu pada tahun 2003 dan 2013, yaitu tentu saja ketika portal ini keadaan internet masih sangat sederhana pada tahun 2003 dan 2013 sudah mulai lebih canggih. Kemudian anggota tim memilih artikel menggunakan daftar kriteria secara inklusif dan eksklusif. Jadi membedakan yang kriteria-kriteria yang termasuk misalnya yang sembuh dikelompokkan sendiri, dan mengikuti 2 prosedur langkah: menulis kemudian ekstrak data dari beberapa artikel yang dipilih dari beberapa tabel kemudian ditata sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa sebagai suatu informasi untuk menemukan
dan menekankan pada mekanisme di mana portal pasien tersebut dapat berkontribusi pada hasil dan variasi dari berbagai konteks yang berbeda, kesembuhan, kemudahan, atau apapun misalnya. Oke, mungkin yang ini akan susah untuk dibayangkan, tapi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saya akan coba cari yang referensi lebih cocok, karena kemarin buku itu baru saya temukan kemarin setelah saya mencoba menggunakan artikel ini untuk menjelaskan studi literatur. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam dan sampai jumpa lagi, semoga dalam video yang lebih jelas. Oke, terima kasih.